Sejak suaminya meninggal setahun lalu, Ratmi tak pernah lagi terlihat benar-benar hidup di mata warga desa Karangjati. Ia masih berjalan, masih menyapa dengan anggukan kecil, masih menimba air dan menjemur pakaian seperti perempuan lain. Tapi ada sesuatu yang tertinggal bersamanya, sebuah kesunyian yang tidak pernah pergi. Kesunyian itu menempel, seperti bayangan yang selalu tiba lebih dulu sebelum tubuhnya muncul di tikungan jalan tanah menuju rumahnya di ujung desa. Rumah Ratmi berdiri sendiri, terpisah dari deretan rumah warga lain. Tidak ada alasan jelas mengapa rumah itu dibangun sejauh itu dari pemukiman, bahkan sejak suaminya masih hidup. Orang-orang bilang tanah di situ dingin, tak cocok untuk keluarga muda. Namun Ratmi dan suaminya dulu memilih tinggal di sana, seolah menjauh dari keramaian adalah kebutuhan, bukan pilihan. Kini setelah kematian itu, rumah tersebut semakin terasa asing. Pintu kayunya jarang terbuka lebar, jendela-jendelanya lebih sering tertutup, bahkan di siang hari. Anehnya, setiap menjelang maghrib, dari arah rumah itu selalu tercium bau kembang, bukan satu jenis, tapi campuran melati, kenanga, dan mawar merah. Bau yang terlalu rapi untuk sekedar bunga liar. Tak ada yang berani bertanya, kecuali Bu Sari, tetangga terdekat yang rumahnya masih terpaut puluhan meter. Suatu sore ketika Ratmi sedang menyapu halaman dengan gerakan pelan dan teratur, Bu Sari memberanikan diri mendekat. "Mbak Ratmi," suaranya ragu, seperti takut mengganggu sesuatu yang tak terlihat. "Sampean nanam bunga ya? Kok tiap sore baunya semerbak nian?" Ratmi menghentikan sapunya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu masih cantik, terlalu cantik untuk perempuan yang sudah melalui duka panjang. Kulitnya bersih, matanya tenang, tapi tatapannya seperti melihat sesuatu yang lebih jauh dari halaman rumahnya sendiri. "Enggak, Bu," jawabnya pelan. "Enggak nanam apa-apa." "Loh, terus baunya dari mana?" Ratmi tersenyum. Senyum yang tipis, nyaris seperti garis luka yang sembuh tapi masih terasa perih. "Mungkin kebawa angin?" Bu Sari ingin tertawa, tapi entah kenapa tak jadi. Angin sore itu hampir tak bergerak. Sejak hari itu, Bu Sari mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Setiap Ratmi lewat, ayam-ayam di pekarangan warga lain mendadak diam. Anjing yang biasanya menggonggong keras justru meringkuk, menunduk, atau masuk ke kolong rumah. Anak-anak yang bermain di jalan tanah mendadak berhenti berlari ketika melihat Ratmi pulang menjelang senja. Ratmi sendiri merasa perubahan itu, meski tak pernah mengatakannya. Ada perasaan seolah desa tempat ia lahir dan menikah perlahan menjauh darinya. Orang-orang tak lagi menatap matanya lama-lama. Sapaan berubah singkat. Undangan hajatan tak pernah lagi sampai ke rumahnya. Namun yang paling ia rasakan adalah malam. Setiap malam, setelah lampu minyak dinyalakan dan pintu dikunci dari dalam, Ratmi selalu duduk lama di tepi ranjang. Ranjang yang dulu ia bagi dengan suaminya. Ranjang yang kini terasa terlalu luas dan terlalu dingin. Ia sering berbicara dalam hati, menanyai dirinya sendiri apakah ia benar-benar sendirian di rumah itu. Kadang ia merasa ada langkah kaki di belakang rumah. Pelan, berhenti, lalu menghilang. Saat ia mengintip dari celah jendela, tak ada siapa-siapa. Hanya pekarangan basah dan pohon pisang yang daunnya bergerak pelan tanpa angin. Pada malam-malam tertentu, bau kembang itu semakin kuat, bahkan dari dalam rumah. Ratmi pernah terbangun dengan perasaan dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang duduk di ujung ranjang. Ia tak berani membuka mata terlalu cepat. Dalam hatinya ia berbisik, menyebut nama suaminya, berharap yang datang adalah kenangan, bukan sesuatu yang lain. "Mas, kalau memang masih ada, jangan bikin aku takut," ucapnya suatu malam. Suaranya hampir tak terdengar. Tak ada jawaban, tapi rasa dingin di kakinya perlahan naik, seperti air yang merambat tanpa suara. Pagi harinya, Ratmi bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan, tapi wajahnya di cermin terlihat berbeda. Matanya tampak lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di lehernya, samar-samar terlihat bekas kemerahan, seperti tekanan jari, meski ia yakin semalam tak ada siapapun yang menyentuhnya. Di desa kabar mulai beredar, tentang janda kembang yang terlalu cantik untuk duka, tentang rumah di ujung desa yang tak pernah benar-benar sepi, tentang bau kembang yang datang bukan dari bunga, melainkan dari sesuatu yang menunggu.
Dan tanpa disadari oleh siapapun, termasuk Ratmi sendiri, malam-malam di Karangjati baru saja mulai berubah. Nama Jaya mulai sering terdengar bersamaan dengan bisik-bisik tentang Ratmi. Bukan karena keduanya dekat, tapi justru karena jarak yang terlalu jelas. Jaya adalah pemuda desa yang tumbuh dengan keyakinan bahwa kesabaran akan selalu berbuah. Ia bekerja serabutan, membantu sawah orang lain, mengantar hasil panen, memperbaiki atap bocor, semua dilakukan dengan harapan suatu hari ia akan dianggap layak, terutama oleh Ratmi. Sejak suami Ratmi meninggal, Jaya merasa ada celah yang terbuka, bukan celah yang ia ciptakan, melainkan yang menurutnya sudah seharusnya ada. Ia datang beberapa kali ke rumah di ujung desa itu, selalu sore hari, selalu membawa alasan yang tampak wajar. Mengantar kayu bakar, menanyakan kabar, atau sekedar memastikan Ratmi tidak kekurangan apa-apa. Namun Ratmi selalu menjaga jarak yang sama, tidak dingin, tapi juga tidak memberi ruang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa selesai, seolah tak ingin dilanjutkan. "Nggak usah sering-sering kesini, Ja," ucap Ratmi suatu sore tanpa nada marah. "Orang bisa salah paham." Jaya tersenyum waktu itu. Senyum orang yang mencoba mengerti, meski dadanya mulai terasa sempit. "Aku cuma nggak enak kalau mbok sendirian." Ratmi menunduk, lalu menjawab pelan. "Aku sudah terbiasa sendiri." Kata-kata itu menempel lama di kepala Jaya. Terbiasa sendiri, seolah keberadaannya tak pernah benar-benar dihitung. Sejak penolakan itu, Jaya berubah, bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan, seperti kayu yang lapuk dari dalam. Ia mulai jarang membantu orang, datang ke sawah hanya untuk duduk merokok, pulang larut dengan mata merah dan langkah tak stabil. Ibunya pernah menegur, tapi Jaya hanya menjawab singkat, "Aku capek." Yang tak pernah ia ceritakan adalah mimpi-mimpi yang mulai datang. Dalam mimpinya, Jaya selalu berdiri di depan rumah Ratmi, tapi pintunya tertutup rapat. Dari balik pintu terdengar suara perempuan menangis, lalu tertawa dalam waktu yang hampir bersamaan. Setiap kali ia hendak mengetuk, tangannya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pelariannya adalah warung tuak di ujung jalan desa. Di sanalah Jaya duduk berjam-jam bersama Darto, satu-satunya orang yang masih mau mendengarnya tanpa banyak bertanya. "Dia pikir aku ini apa toh?" Suara Jaya serak oleh alkohol dan emosi yang ditahan terlalu lama. "Aku cuma mau hidup biasa sama dia." Darto menghela napas. "Ratmi beda, Ja. Sejak suaminya mati, orangnya lain." "Semua orang bilang gitu." Jaya tertawa pendek, pahit, seolah aku ini bodoh karena masih berharap. Ia menenggak minumannya sekali lagi. Matanya kosong, tapi pikirannya justru penuh. Bukan cinta lagi, melainkan rasa malu yang bercampur marah. Setiap bisik warga desa terasa seperti ejekan. Setiap tatapan seolah mengatakan bahwa ia tak cukup baik, tak cukup pantas. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar, Jaya menyebut nama seseorang yang jarang dibicarakan terang-terangan di desa. "Kalau orang dikasih kiriman, bisa sadar nggak sih toh?" Darto menoleh cepat. "Jangan sembarangan ngomong. Jawab aja. Kalau kuat, bisa. Kalau enggak." Darto menggantung kalimatnya. Jaya tersenyum kecil. Bukan senyum lega, tapi senyum orang yang baru menemukan pintu lain ketika semua jalan terasa buntu. Sejak malam itu, Jaya mulai sering menghilang dari desa. Kadang sehari, kadang 2 hari. Saat ditanya, ia hanya bilang mencari kerja di luar. Tapi tak ada yang melihatnya membawa hasil apapun. Yang berubah justru sikapnya. Ia menjadi lebih pendiam, tapi matanya lebih tajam, seolah sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Ketika melewati rumah Ratmi dan mencium bau kembang yang semakin sering tercium bahkan di siang hari, dadanya terasa panas, bukan takut, melainkan tersinggung. "Kalau kamu nggak mau dengar baik-baik," gumamnya suatu sore saat berdiri cukup jauh dari rumah itu,
ada cara lain supaya kamu ngerti." Tak ada yang mendengar kalimat itu, kecuali angin yang nyaris tak bergerak, dan mungkin sesuatu yang sejak awal memang sudah memperhatikan. Sejak hari itu, dendam Jaya tak lagi sekedar perasaan. Ia menjadi niat, dan niat itu pelan-pelan mencari jalan untuk pulang. Malam Jumat datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, bahkan suara serangga terdengar lebih jarang dari biasanya. Desa Karangjati seolah menahan napasnya sendiri. Lampu-lampu rumah padam satu persatu lebih cepat dari malam-malam lain, menyisakan jalan tanah yang gelap dan lengang. Ratmi menutup pintu rumahnya lebih awal. Entah kenapa, sejak sore dadanya terasa berat, seperti ada firasat yang menekan dari dalam. Bau kembang itu kembali muncul, lebih pekat dari biasanya, bercampur dengan aroma tanah basah yang seharusnya tidak ada. Ia mencoba mengabaikannya, menyalakan lampu minyak, lalu duduk di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. Bayangan di cermin tampak normal, tapi tatapan matanya sendiri terasa asing, seolah ada jarak tipis antara dirinya dan tubuh yang ia pakai setiap hari. "Tenang, ini cuma perasaan," gumamnya pelan, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Menjelang tengah malam, saat ia sudah berbaring dan mencoba memejamkan mata, suara itu terdengar. Bukan suara keras, hanya seperti sesuatu yang menyentuh dinding kayu rumahnya dari luar. Pelan, teratur, sekali, 2 kali, lalu berhenti. Ratmi membuka mata, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menahan napas, menunggu. Sunyi kembali turun. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini dari sisi yang berbeda. Bukan ketukan, bukan langkah kaki, lebih seperti sesuatu yang dilempar perlahan tapi tidak pernah jatuh ke tanah. Ratmi duduk perlahan, meraih selendang yang terlipat di dekat bantal. Kakinya menyentuh lantai dengan hati-hati, seakan takut mengusik apapun yang mungkin sedang berada di luar. Ia melangkah ke arah pintu, berhenti sejenak, lalu memutuskan berbelok ke arah jendela samping. Dengan jari gemetar, ia membuka sedikit daun jendela. Pekarangan tampak kosong. Pohon pisang berdiri diam. Tidak ada orang, tidak ada bayangan. Tapi bau kembang itu mendadak semakin menusuk, seolah bersumber dari tepat di bawah jendela. Ratmi menunduk. Di sana, tergeletak sebuah bungkusan kain hitam. Kecil, tapi rapi. Terlalu rapi untuk sesuatu yang kebetulan terjatuh. Jantung Ratmi serasa berhenti sejenak. Ia menutup jendela cepat-cepat, mundur beberapa langkah, punggungnya menyentuh dinding. "Jangan panik, ini cuma perasaan," gumamnya pelan, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Namun malam itu, rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, Ratmi kembali mendekat, membuka pintu perlahan dan mengambil bungkusan itu dengan ujung selendangnya. Kain hitam itu terasa dingin di tangannya, seperti baru saja diangkat dari tempat lembab. Ia meletakkannya di lantai, menarik napas panjang, lalu membuka simpul kain tersebut. Isinya membuat tenggorokannya kering. Tanah hitam bercampur pasir halus. Di dalamnya tertancap beberapa paku berkarat, serpihan rambut, dan sesuatu yang terlihat seperti potongan kuku. Bau kembang bercampur amis tipis yang membuat perutnya mual. Ratmi menjatuhkan kain itu seketika, tangannya bergetar tak terkendali. "Ini," suaranya tercekak, "ini bukan main-main." Ia tahu, tak perlu siapapun menjelaskan. Bukan dari cerita orang, tapi dari naluri yang tiba-tiba terasa terlalu sadar. Ini kiriman, dan ditujukan padanya. Ratmi menghabiskan sisa malam itu tanpa tidur. Bungkusan kain hitam ia bungkus kembali, diletakkan di sudut rumah, lalu ditutup dengan ember terbalik, seolah itu bisa menahan sesuatu agar tak keluar. Setiap kali matanya terpejam, bayangan paku dan tanah itu kembali muncul, disertai rasa seolah ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Menjelang subuh, mimpi buruk datang tanpa diundang. Dalam mimpinya, Ratmi melihat suaminya berdiri di halaman rumah. Tubuhnya utuh, tapi wajahnya kosong, rata, tanpa mata dan mulut. Ia mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah rumah, lalu menunjuk ke tanah di bawah kakinya sendiri. "Ratmi,"
Suara itu terdengar meski tak ada mulut yang bergerak. "Kamu tidak sendirian." Ratmi terbangun dengan napas tersengal-sengal. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bau kembang itu kembali memenuhi kamar, lebih kuat dari sebelumnya. Ia memeluk lututnya, duduk di ranjang sambil menahan tangis yang tak kunjung keluar. Pagi harinya ia mencoba bersikap normal, menimba air, menyapu halaman, bahkan menyapa Busari yang lewat dengan senyum tipis. Tapi tubuhnya terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, seolah sebagian dirinya tertinggal di malam Jumat itu. Saat Busari bertanya, "Sampean kelihatan pucat, Mbok?" Ratmi hanya menjawab singkat, "Kurang tidur, Bu." Yang tak ia katakan adalah perasaan aneh di dadanya. Bukan hanya takut, tapi juga marah. Marah karena ada seseorang yang berani masuk ke hidupnya sejauh itu, mengorek luka yang belum sembuh, lalu menanam sesuatu di dalamnya. Di sudut rumah, di balik ember terbalik, kiriman itu diam. Tapi Ratmi tahu, diamnya bukan berarti selesai. Itu baru permulaan. Dan sejak malam Jumat itu, batas antara dirinya dan sesuatu yang gelap perlahan mulai kabur. Sejak malam Jumat itu, Ratmi merasa tubuhnya bukan lagi tempat yang sepenuhnya ia kenali. Ia masih bangun pagi, masih menimba air, masih menyapu halaman seperti biasa. Tetapi setiap gerakan terasa tertunda, seolah ada jeda kecil antara niat dan pelaksanaan. Tangannya sering berhenti di tengah pekerjaan tanpa alasan jelas. Matanya menatap kosong ke satu titik, lalu kembali bergerak seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Yang paling ia rasakan adalah dingin. Bukan dingin udara, melainkan dingin yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Meski matahari sudah tinggi dan keringat tipis muncul di pelipis, telapak tangannya tetap terasa dingin dan lembab. Saat ia menggenggam cangkul atau ember, benda-benda itu seperti menyerap panasnya, bukan sebaliknya. Pada hari ketiga setelah malam Jumat, Ratmi mulai sulit menelan makanan. Nasi terasa hambar, air putih terasa pahit. Setiap kali mencoba makan lebih dari beberapa suap, dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang menolak masuk. Ia memaksakan diri, tapi tubuhnya selalu menang. "Aneh," gumamnya pelan sambil meletakkan sendok. "Padahal aku lapar." Namun rasa lapar itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia ada, tapi tak pernah terpuaskan. Warga desa mulai memperhatikan perubahan itu. Ratmi semakin jarang terlihat keluar rumah. Jikapun keluar, langkahnya lebih lambat, dan wajahnya pucat dengan sorot mata yang tampak lelah meski ia mengaku cukup tidur. Busari beberapa kali datang membawakan sayur atau sekedar menanyakan kabar. "Sampean sakit ya, Mbok?" tanya Busari suatu siang, berdiri di ambang pintu. Ratmi menggeleng pelan. "Nggak sakit, cuma rasanya badan ini berat." Busari menatapnya lama lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Kadang badan berat itu bukan karena capek." Ratmi paham maksud kalimat itu dan justru itulah yang membuatnya semakin gelisah. Ia sudah mencoba membuang bungkusan kain hitam itu ke sungai kecil di belakang rumah. Tapi setiap kali ia berniat melakukannya, tubuhnya mendadak lemas, pandangannya berkunang, dan kakinya gemetar seperti menolak melangkah lebih jauh. Akhirnya, ia hanya bisa memindahkan kiriman itu ke tempat yang lebih tersembunyi, menanamnya di bawah lantai dapur dengan tangan gemetar. Saat tanah menutup bungkusan itu, Ratmi merasakan denyut aneh di dadanya, seperti ada sesuatu yang berdenyut seirama dengan jantungnya. Malam-malam berikutnya menjadi lebih berat. Ratmi sering terbangun menjelang dini hari dengan napas pendek, seolah baru saja berlari jauh. Di kamar yang gelap, ia kerap merasa tidak sendirian, bukan karena melihat sosok, melainkan karena perasaan diawasi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Kadang ia mendengar napas pelan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Kadang ada rasa seperti ujung jari menyentuh pergelangan kakinya, ringan, hampir lembut. "Cukup," bisiknya suatu malam, memeluk selimut erat. "Aku nggak ganggu siapa-siapa." Tak ada jawaban, tapi rasa dingin itu justru naik, merayap perlahan hingga ke perut dan dada, membuatnya sulit bergerak untuk beberapa saat. Ketika akhirnya Ratmi memutuskan pergi ke balai desa untuk menemui Pak Lurah Wiknyo,
Langkah itu terasa seperti keputusan terakhir sebelum sesuatu mengambil alih sepenuhnya. Pak Lurah mendengarkan ceritanya dengan wajah serius, tak sekalipun memotong. "Dokter bilang badanmu sehat," ucap Pak Lurah akhirnya. "Kalau begitu yang sakit bukan ragamu." Ratmi menunduk. "Saya cuma mau ini berhenti, Pak." Pak Lurah menarik napas panjang. "Ada hal-hal yang kalau sudah dikirim tidak bisa begitu saja dibuang. Tubuhmu ini mungkin sedang menolak sesuatu yang bukan miliknya." Kalimat itu terngiang lama di kepala Ratmi. Menolak sesuatu yang bukan miliknya. Tapi di saat yang sama, ada bagian kecil dari dirinya yang merasa bahwa sesuatu itu sudah terlalu dalam untuk sekedar diusir. Hari demi hari, Ratmi semakin jarang merasa lelah. Anehnya, meski tubuhnya menolak makan dan tidur, ia tidak melemah. Justru ada tenaga aneh yang muncul, terutama malam hari. Pendengarannya terasa lebih tajam, pikirannya lebih jernih, emosinya lebih datar, seolah rasa takut dan sedih perlahan digeser ke sudut yang jauh. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah tubuhnya benar-benar menolak atau sedang belajar menerima? Di cermin, bayangannya masih sama, tapi matanya terlihat berbeda. Lebih dalam, lebih tenang, seperti mata seseorang yang sudah melewati batas dan tak sepenuhnya ingin kembali. Ratmi berdiri lama di depan cermin suatu malam, menatap dirinya sendiri. "Kalau aku memang harus kuat," ucapnya pelan, hampir seperti janji. "Jangan setengah-setengah." Di luar, desa Karangjati terlelap dalam tidurnya. Tak ada yang tahu bahwa di rumah ujung desa itu, sebuah tubuh sedang berubah. Bukan menuju kematian, melainkan menuju sesuatu yang jauh lebih sulit dipahami. Nama Mbah Wiryo tidak pernah disebut terang-terangan di desa Karangjati. Ia lebih sering muncul sebagai potongan kalimat yang digantung atau bisikan yang berhenti sebelum selesai. Orang-orang tahu ia ada, tapi tak banyak yang berani mengaku pernah datang. Rumahnya berada di pinggir hutan kecil, setengah jam berjalan kaki dari ujung desa, di tanah yang jarang dilewati kecuali oleh mereka yang sudah kehabisan jalan. Ratmi tiba di sana menjelang sore, diantar Pak Lurah Wiknyo tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, tubuhnya terasa ringan, namun pikirannya berat. Ada perasaan seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang sudah menunggunya sejak lama. Mbah Wiryo duduk di beranda rumah bambunya, seolah sudah tahu siapa yang akan datang. Rambutnya memutih seluruhnya, tapi punggungnya masih tegak. Matanya tajam, terlalu jernih untuk orang seusianya. Ia menatap Ratmi lama, tanpa bertanya, tanpa menyapa. "Kiriman itu sudah masuk," katanya akhirnya, datar. Bukan pertanyaan, sebuah kesimpulan. Ratmi menelan ludah. "Saya cuma mau sembuh, Mbah." Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Kalau sudah sejauh ini, bukan soal sembuh atau tidak. Ini soal memilih." Di dalam ruangan, udara terasa lebih padat. Ratmi duduk bersila di atas tikar pandan, sementara Mbah Wiryo meracik sesuatu di sudut ruangan. Bau kembang kembali muncul, tapi kali ini bercampur dengan aroma tanah kering dan asap tipis yang membuat kepala terasa ringan. "Orang yang ngirim ini," ujar Mbah Wiryo tanpa menoleh, "bukan orang asing. Dendamnya dekat, terlalu dekat." Ratmi terdiam. Wajah Jaya muncul di benaknya, lengkap dengan tatapan mata yang dulu ia anggap tulus, lalu berubah menjadi sesuatu yang tak ingin ia ingat. "Ada dua jalan," lanjut Mbah Wiryo. "Yang pertama, kiriman ini ditahan. Kamu akan hidup, tapi pelan-pelan habis. Tubuhmu jadi penjara." Ratmi menggenggam ujung kainnya. "Yang kedua, dipantulkan." Kata itu jatuh berat di udara. Ratmi tahu arti kata tersebut, meski tak pernah mengucapkannya keras-keras. Pantulan bukan sekedar mengembalikan, ia melipat gandakan niat, emosi, dan akibat. Kalau dipantulkan, suara Ratmi nyaris tak terdengar. Apa yang terjadi? Mbah Wiryo menatap Ratmi langsung untuk pertama kali. Apapun yang dia tanam, akan dia tuai sendiri. Tidak lebih, tidak kurang. Ratmi memejamkan mata.
Dalam dadanya ada rasa marah yang selama ini ia tekan, bercampur dengan rasa lelah karena terus menjadi sasaran. Ia tak pernah meminta ini, tak pernah membuka pintu untuk kebencian orang lain. Tapi kiriman itu datang juga menembus batas yang ia jaga mati-matian. "Aku cuma bertahan," ucapnya pelan, seperti mengingatkan dirinya sendiri. Mbah Wiryo mengangguk, dan bertahan kadang butuh keberanian yang gelap. Ritual dimulai saat senja hampir habis. Ratmi diminta duduk diam, menunduk, sementara Mbah Wiryo melantunkan doa-doa dengan suara rendah. Tanah yang pernah membungkus kiriman itu dikeluarkan kembali, diletakkan di tengah ruangan. Saat tanah itu tersentuh udara, Ratmi merasakan denyut kuat di perutnya, seolah ada sesuatu yang bangun dari tidur panjang. "Jangan melawan," kata Mbah Wiryo singkat. "Biarkan lewat." Ratmi menggigit bibirnya, menahan rasa panas dan dingin yang datang bergantian. Dalam benaknya, bayangan-bayangan muncul silih berganti. Rumahnya di ujung desa, bau kembang, wajah suaminya yang tanpa ekspresi, lalu wajah Jaya yang dipenuhi amarah dan harap yang patah. Saat ritual mencapai puncaknya, Ratmi merasa dadanya sesak, lalu mendadak lega, seperti pintu yang terbuka dan sesuatu keluar dengan tergesa-gesa. Ia batuk keras, tubuhnya condong ke depan, napasnya tersengal-sengal. "Sudah," ujar Mbah Wiryo. Ratmi terdiam lama, mencoba merasakan tubuhnya sendiri. Dingin itu masih ada, tapi kini lebih teratur, lebih tenang, bukan lagi rasa yang menggerogoti, melainkan sesuatu yang menetap. "Mulai malam ini," kata Mbah Wiryo pelan, "apapun yang dia rasakan, bukan lagi urusanmu." Ratmi mengangguk, meski hatinya tak sepenuhnya tenang. Ada bagian kecil dari dirinya yang bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akhir atau justru awal dari sesuatu yang lebih buruk. Dalam perjalanan pulang, Pak Lurah tak berkata apa-apa. Ratmi pun demikian. Namun saat melewati batas desa dan bau kembang itu kembali menyambutnya, Ratmi sadar akan satu hal. Ia tidak lagi merasa takut. Entah karena kiriman itu telah pergi, atau karena ia telah menerima bahwa sebagian dari kegelapan itu kini tinggal bersamanya. Di kejauhan, malam turun perlahan, dan tanpa Ratmi sadari, di tempat lain, seseorang mulai merasakan hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang dingin, sesuatu yang berat, sesuatu yang seharusnya tidak berada di tubuhnya. Pantulan itu telah menemukan jalannya. Awalnya Jaya mengira semua itu hanya akibat kurang tidur. Sejak beberapa malam terakhir, matanya memang sulit terpejam. Setiap kali ia memejamkan mata, kepalanya terasa penuh oleh bayangan yang tak jelas bentuknya. Bukan mimpi, bukan pula pikiran sadar, lebih seperti sisa-sisa perasaan yang tak mau pergi. Malam pertama setelah ritual itu, Jaya terbangun dengan dada berdebar hebat. Kamar gelap, lampu minyak sudah padam, tapi ia merasa ada cahaya tipis di sudut ruangan. Saat ia menoleh, cahaya itu hilang, berganti dengan bau kembang yang tiba-tiba memenuhi udara. "Siapa?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Tak ada jawaban, tapi rasa dingin menjalar dari punggung ke tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Jaya bangkit, menyalakan lampu dan memeriksa seluruh kamar. Tak ada apa-apa. Namun bau itu tetap tinggal, seolah menempel di dinding, di lantai, bahkan di napasnya sendiri. Keesokan harinya, Jaya mencoba bersikap biasa. Ia pergi ke warung seperti biasa, duduk di bangku kayu yang sama, memesan minuman yang sama. Darto menatapnya lama sebelum akhirnya bicara. "Mukamu kenapa, Jah? Kayak nggak tidur seminggu." Jaya mengusap wajahnya. "Entah, badan rasanya aneh." "Sejak kapan?" Jaya hendak menjawab, tapi kata-kata itu tertahan. Sejak kapan? Sejak ia pergi menemui orang itu. Sejak ia menanam niat yang seharusnya tak ia sentuh. Ia memilih diam. Siang itu, Jaya mulai melihat sesuatu yang membuatnya meragukan penglihatannya sendiri. Saat berjalan melewati jalan setapak dekat sawah, ia melihat sosok perempuan berdiri di kejauhan. Rambutnya panjang, pakaiannya samar, wajahnya tertutup bayangan. Jaya berhenti melangkah. "Ratmi?" panggilnya tanpa sadar. Sosok itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya berdiri menatap lurus ke arahnya. Saat Jaya mengedipkan mata,
Cahaya itu hilang, berganti dengan bau kembang yang tiba-tiba memenuhi udara. Jaya tertawa pendek, gugup. Halusinasi, gumamnya. Aku kebanyakan minum. Tapi malamnya, bayangan itu kembali. Kali ini muncul di cermin kecil di kamarnya. Jaya melihat pantulan dirinya sendiri, lalu perlahan di belakang bahunya muncul wajah Ratmi, pucat, diam, matanya menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip. Jaya menjerit dan membalikan badan. Tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menatap cermin, pantulan itu sudah normal, namun detak jantungnya tak mau tenang. Ini cuma rasa bersalah, katanya keras-keras seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Aku nggak salah, aku cuma pingin dia ngerasain apa yang aku rasain. Sejak saat itu, gangguan datang semakin sering. Jaya mendengar suara langkah mengikuti kemanapun ia pergi, tapi selalu berhenti saat ia menoleh. Ia merasa ada yang duduk di ujung ranjang saat malam, membuat kasur sedikit turun meski tak ada bekas siapapun. Kadang ia terbangun dengan bekas merah di lengannya, seperti dicengkram jari-jari dingin. Darto mulai menjauh. "Kamu ngomong sendiri, Jah," katanya suatu sore dengan wajah khawatir. "Tadi kamu bilang ada yang manggil namamu dari kolong meja." Jaya terdiam. Ia tidak ingat mengatakan itu. Atau mungkin ia ingat, tapi memilih melupakannya. Yang paling membuatnya gelisah adalah mimpi-mimpi itu. Dalam mimpinya, Jaya selalu berada di rumah Ratmi. Rumah itu gelap, lebih gelap dari yang pernah ia lihat. Di tengah ruangan, Ratmi duduk membelakanginya. "Kamu mau apa?" tanya Jaya dalam mimpi itu. Ratmi perlahan menoleh. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Aku cuma balikin." Jaya terbangun setiap kali kalimat itu terucap, dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Bau kembang selalu menyertai akhir mimpi tersebut. Suatu malam, dalam keputusasaan, Jaya berlutut di kamar, menatap lantai dengan mata merah. "Cukup, hentikan," pintanya, suaranya pecah. "Aku salah." Dari sudut ruangan, terdengar suara perempuan, sangat pelan, hampir seperti bisikan di dalam kepalanya sendiri. "Aku nggak mulai." Jaya menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada, lebih dekat, lebih jelas, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan dendam, melainkan takut yang murni. Tubuhnya mulai melemah, makan tak masuk, tidur tak pernah utuh, wajahnya pucat, matanya cekung. Orang-orang desa mulai berbisik, menyebut nama Jaya dengan nada yang sama seperti dulu mereka menyebut Ratmi. Dan di tengah semua itu, Jaya perlahan menyadari satu hal yang terlalu terlambat untuk dicegah. Apapun yang dulu ia kirim, kini tidak lagi berada di luar dirinya. Ia telah pulang. Jaya tidak lagi bisa membedakan mana malam dan mana siang. Waktu terasa memanjang tanpa bentuk, seperti kabut yang menelan jam demi jam tanpa sisa. Tubuhnya semakin kurus, langkahnya gontai, dan matanya selalu tampak basah meski ia jarang menangis. Yang tinggal hanyalah kelelahan yang tidak bisa ditebus dengan tidur. Pada suatu pagi, ia ditemukan terduduk di depan rumahnya sendiri, memeluk lutut, menatap tanah, seperti sedang menunggu sesuatu muncul dari sana. Ibunya memanggil berkali-kali, tapi Jaya tak langsung menjawab. Ketika akhirnya menoleh, sorot matanya kosong, seperti orang yang baru kembali dari tempat jauh. "Jah, kamu kenapa, Nak?" Suara ibunya bergetar. Jaya membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata seakan terlalu berat untuk keluar. Yang bisa ia lakukan hanya menggeleng pelan. Warga desa mulai melihat perubahan itu dengan jelas. Jaya sering berjalan tanpa tujuan, berhenti mendadak, lalu berbicara sendiri. Kadang ia menoleh ke belakang, marah, seolah ada seseorang yang mengikutinya terlalu dekat. "Jangan di situ," terdengar ia berkata suatu sore di jalan setapak. "Bukan tempatmu." Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Darto adalah orang pertama yang benar-benar menyadari bahwa ini bukan sekedar gangguan pikiran. Suatu malam, ia datang ke rumah Jaya dan mendapati temannya itu menggigil di sudut kamar. Lampu menyala terang, tapi Jaya menutup mata rapat-rapat seperti berusaha menghindari sesuatu yang terlalu nyata. "Jah, kamu lihat apa?" tanya Darto pelan. Jaya tertawa singkat, lalu menangis dalam tarikan nafas yang sama. "Aku nggak lihat," katanya terbata. "Aku ngerasa." Ia menunjuk dadanya sendiri. "Di sini, kayak ada yang muter, balik, nablak, nggak mau keluar." Darto menelan ludah.
Bau kembang tercium samar di ruangan itu, meski tak ada bunga satupun di rumah tersebut. Malam-malam berikutnya, keadaan Jaya memburuk. Ia mulai muntah tanpa sebab. Tubuhnya dingin meski cuaca panas. Setiap kali tertidur, ia terbangun dengan teriakan tertahan menyebut nama Ratmi dengan suara yang terdengar lebih seperti permohonan daripada kemarahan. Dalam salah satu mimpinya, Jaya melihat dirinya sendiri berdiri di tengah ruangan gelap. Di sekelilingnya, tanah hitam berserakan. Paku-paku berkarat tertancap mengelilingi kakinya. Dari kejauhan, Ratmi berjalan mendekat. Langkahnya tenang. "Kembalikan," kata Jaya dalam mimpi itu, suaranya gemetar. Ratmi berhenti beberapa langkah darinya. "Sudah," jawabnya singkat. "Aku sudah kembalikan." Jaya terbangun dengan jeritan yang membuat ibunya menangis di luar kamar. Kabar tentang kondisi Jaya menyebar cepat. Orang-orang yang dulu duduk bersamanya di warung kini memilih menjaga jarak. Bisik-bisik berubah arah. Jika dulu Ratmi disebut-sebut sebagai sumber keganjilan, kini nama Jaya mulai menggantikannya. Pak Lurah Wiknyo akhirnya datang menjenguk. Ia duduk di samping randang Jaya, memperhatikan wajah pucat dan nafas yang tak teratur. "Kamu ngapain, Jah?" tanyanya lirih. Bukan menuduh, tapi penuh kelelahan. Jaya menatap langit-langit. Air mata mengalir pelan di pelipisnya. "Aku cuma pengen dia ngerasain sakit," katanya jujur. "Tapi yang sakit kok aku, Pak?" Pak Lurah memejamkan mata sesaat. Ia sudah tahu jawabannya, tapi tak sanggup mengucapkannya. Sejak hari itu, Jaya tak pernah benar-benar sadar penuh. Kadang ia terjaga, tapi berbicara dengan orang yang tak terlihat. Kadang ia tertidur berjam-jam, lalu terbangun dengan wajah ketakutan, seperti baru saja diseret kembali dari tempat yang tidak ingin ia ingat. Yang paling menakutkan adalah perubahan di sekitarnya. Lampu rumah sering mati sendiri saat Jaya mulai gelisah. Ayam-ayam ikandang mendadak ribut tengah malam. Dan bau kembang itu, kini tidak hanya tercium di rumah Ratmi, tapi juga di rumah Jaya. Seolah ada sesuatu yang berpindah. Seolah kiriman itu menemukan jalan pulangnya sendiri. Suatu malam Darto berdiri di depan rumah Jaya dan bergumam pelan. Ini bukan gangguan lagi. Ia menoleh ke arah rumah di ujung desa, tempat Ratmi tinggal. Lampunya menyala tenang, tak berkedip. Tidak ada tanda kekacauan, tidak ada jeritan. Ketidakseimbangan itu membuat Darto merinding. Kiriman itu memang sudah berbalik arah, tapi bukan sebagai benda, bukan sebagai ritual. Ia kembali sebagai akibat. Dan akibat itu kini menetap di tubuh Jaya, menggerogoti pelan-pelan, tanpa ampun, tanpa jalan pulang. Kematian Jaya tidak datang dengan teriakan atau kekacauan. Ia datang pelan, seperti sesuatu yang sudah terlalu lama menunggu giliran. Pagi itu, langit desa Karangjati tampak biasa saja. Matahari naik tanpa tergesa. Ayam berkokok seperti hari-hari lain, dan warga mulai keluar rumah dengan rutinitas yang tak berubah. Jaya masih bernafas ketika ibunya masuk ke kamarnya. Nafasnya pendek, dangkal, seperti orang yang lupa cara bernafas dengan benar. Matanya terbuka, menatap langit-langit, tapi tak benar-benar melihat apapun. "Jah, bangun nak," panggil sang ibu sambil menggenggam tangan anaknya yang dingin. Jaya tidak menjawab. Bibirnya bergerak pelan, seolah sedang mengucapkan sesuatu yang terlalu lirih untuk didengar. Sang ibu mendekatkan telinganya, berharap masih ada kata yang bisa diselamatkan. "Sudah selesai," bisik Jaya akhirnya. Itu kalimat terakhirnya. Tak lama kemudian nafas itu berhenti. Tidak mendadak, tidak mengejutkan. Seperti lilin yang habis tanpa sisa angin. Ibunya menjerit. Tapi teriakan itu terdengar jauh, seolah rumah itu sendiri menelannya. Kabar kematian Jaya menyebar cepat. Orang-orang berdatangan, berdiri di depan rumah dengan wajah yang sama, bingung, takut, dan sedikit bersalah. Tak ada luka di tubuh Jaya, tak ada tanda perlawanan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang beberapa hari lalu masih berteriak ketakutan. "Kayak orang tidur," gumam salah satu warga. Tapi tak ada yang berani menatap terlalu lama. Pak Lurah Wiknyo datang dan memeriksa keadaan dengan wajah berat. Ia memperhatikan dada Jaya, tangannya,
lehernya. Semuanya tampak normal. Namun ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa dicatat atau dijelaskan. Ini bukan sakit biasa, ucapnya akhirnya, lebih kepada dirinya sendiri. Jenazah Jaya dimandikan dan dikafani sesuai adat. Saat air menyentuh tubuhnya, bau kembang kembali tercium samar. Beberapa orang saling pandang, tapi tak ada yang berani berkomentar. Semua berpura-pura tak mencium apa-apa, seolah mengakui bau itu berarti mengakui sesuatu yang lebih menakutkan. Darto berdiri paling belakang. Matanya merah, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ingatan yang terus berputar di kepalanya. Kata-kata Jaya, tatapan kosongnya, permintaan maaf yang datang terlalu terlambat. Dia nggak jahat, bisik Darto pada seseorang di sampingnya. Dia cuma kalah sama pikirannya sendiri. Orang itu tak menjawab. Malam harinya pemakaman dilakukan sederhana. Tanah ditutup perlahan, doa dipanjatkan singkat. Tak ada hujan, tapi udara terasa berat. Saat tanah terakhir diratakan, angin berhenti berhembus sejenak, seperti memberi ruang pada sesuatu yang baru saja selesai. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan berdiri di kejauhan, dekat pepohonan. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki menjauh dari pemakaman, padahal semua orang sudah berkumpul di satu titik. Namun tak satu pun cerita itu diucapkan keras-keras. Semua memilih diam. Di rumah ujung desa, Ratmi duduk sendirian malam itu. Lampu menyala tenang, bau kembang tetap ada, tapi kini terasa berbeda, lebih ringan, tidak menekan. Ratmi memejamkan mata sebentar, merasakan nafasnya sendiri yang kini lebih stabil. Entah bagaimana ia tahu, tidak ada yang memberi kabar, tidak ada yang datang mengetuk pintu, tapi di dalam dadanya, sesuatu yang selama ini berdenyut pelan akhirnya berhenti. Sudah, ucapnya lirih. Bukan doa, bukan rasa puas, hanya pengakuan bahwa satu siklus telah selesai. Keesokan harinya, desa kembali berjalan seperti biasa. Namun ada perubahan yang tak bisa diabaikan. Tak ada lagi yang berani menyebut nama Ratmi sembarangan. Tak ada pemuda yang melewati rumahnya saat malam tanpa mempercepat langkah. Dan setiap kali bau kembang tercium, orang-orang memilih masuk ke rumah dan menutup pintu lebih cepat. Jaya telah pergi, tapi yang ia tinggalkan bukan hanya liang tanah. Ia meninggalkan peringatan bahwa niat yang dikirim, sepelan apapun, selalu tahu jalan pulang. Dan ketika ia kembali, ia tidak pernah datang sendiri. Setelah kematian Jaya, desa Karangjati perlahan kembali pada rutinitasnya. Orang-orang kembali ke sawah, warung kembali ramai menjelang sore, dan suara anak-anak terdengar lagi di jalan tanah yang sempat sunyi. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Keberanian untuk merasa aman saat malam tiba. Ratmi tetap tinggal di rumah ujung desa itu. Tidak pindah, tidak menjual tanah, tidak pula mencoba mendekat kembali pada warga. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, terlalu tenang bagi sebagian orang. Pagi ia menyapu halaman, siang menjemur pakaian, sore duduk di beranda memandangi jalan kosong. Tak ada tanda perempuan yang baru saja melewati badai gelap. Tubuhnya kini terasa utuh. Dingin yang dulu menetap di tulangnya telah berubah menjadi kesejukan yang stabil. Ia bisa makan tanpa rasa pahit, bisa tidur tanpa terbangun oleh mimpi yang memaksa. Tapi ia tahu, sesuatu tidak benar-benar pergi. Ia hanya berhenti mengganggu. Bau kembang masih sering muncul, terutama saat senja. Tapi baunya tak lagi menusuk, lebih lembut. Seperti penanda, bukan ancaman. Bu Sari adalah satu-satunya yang masih sesekali berani mampir. Suatu sore, ia berdiri di pagar, ragu untuk masuk. "Mbok Ratmi?" panggilnya hati-hati. Ratmi menoleh dan tersenyum tipus. "Monggo, Bu." Bu Sari duduk tak jauh. Matanya meneliti wajah Ratmi yang terlihat lebih segar dari terakhir kali mereka berbincang. Sampean, kelihatannya sudah mendingan. Ratmi mengangguk pelan.
sudah lebih ringan. Bu Sari ragu sejenak sebelum bertanya, "Semua sudah selesai?" Ratmi tak langsung menjawab. Ia memandang ke arah jalan setapak yang menuju ke dalam desa, tempat orang-orang berlalu lalang tanpa pernah benar-benar menoleh ke rumahnya. Yang dikirim sudah pulang, tapi bekasnya tetap ada. Bu Sari memilih tak melanjutkan pertanyaan itu. Ia tahu ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menjadi diam. Malam hari di rumah ujung desa selalu terasa berbeda. Tak ada suara gaduh, tak ada langkah tergesa. Lampu menyala redup, cukup untuk menerangi ruangan tanpa mengusir bayangan sepenuhnya. Ratmi sering duduk sendiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan ekspresi netral. Kadang ia teringat suaminya. Kadang wajah Jaya muncul sekilas, bukan dengan rasa marah, tapi seperti bayangan yang lewat tanpa makna. Ia tidak merasa menang, tidak pula merasa kalah. Yang ada hanyalah rasa bertahan, sesuatu yang dulu ia anggap lemah, kini justru menjadi satu-satunya alasan ia masih berdiri. "Aku nggak minta jadi begini," ucapnya suatu malam, suaranya hampir menyatu dengan sunyi. Tak ada jawaban, tapi keheningan itu terasa menerima. Desa Karangjati belajar dengan caranya sendiri. Tak ada yang berani melewati rumah Ratmi setelah matahari tenggelam. Pemuda-pemuda memilih memutar jalan, anak-anak dilarang mendekat, bukan karena Ratmi pernah mengancam, melainkan karena tak ada yang ingin menguji batas. Suatu ketika seorang pendatang bertanya pada warga, "Kenapa rumah di ujung desa itu selalu sepi?" Salah satu orang menjawab singkat, "Itu rumah orang yang bertahan." Tak ada penjelasan lebih lanjut. Ratmi tetap hidup. Ia menua pelan tanpa keganjilan yang bisa ditunjuk dengan jari. Namun setiap senja, ketika bau kembang kembali hadir tanpa sumber, seolah ada pengingat halus bahwa tidak semua luka sembuh dengan dilupakan. Beberapa hanya berhenti berdarah, lalu menjadi bagian dari tubuh itu sendiri. Di rumah ujung desa, Ratmi menutup pintu saat malam tiba. Lampu dipadamkan satu persatu. Di luar, jalan sunyi menelan bayangannya. Dan desa pun tahu, selama Ratmi masih hidup di sana, ada hal-hal yang sebaiknya tidak disentuh, tidak diucapkan, dan tidak dikirimkan dengan niat buruk. Karena tidak semua orang yang bertahan akan pergi kembali menjadi sama. Sebagian akan tinggal.